Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu ketiga sesudah Paskah dan selamat beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing berkenan kepada Tuhan dan olehnya kita diberkati. Pemberita firman pada ibadah minggu ini dibawakan oleh Pendeta Richard Tumondo STH. Mari kita berdiri memuliakan Allah Bapa kita dengan menyanyikan PKJ nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Terimalah fotum dan salam. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Rahmat dan damai sejahtera serta kasih Yesus Kristus kiranya melimpahi kamu. Kita masuk rumahnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah di rumah kami masing-masing, kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik yang tampak dalam sikap dan perilaku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah pengakuan kami ini. Amin.
Jemaat, bagi kita yang telah mengaku dosa dan ingin bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan dosa seperti yang tertulis di dalam Mazmur 25 ayat 11. Demikian, oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kekuatanku, Kau tenang selamanya, asal Yesus dekat padaku, bersama-Mu Tuhanku, itu kerinduanku. Jalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku. Dalam dunia yang kejam, jalan hidup pun gelap. Siapakah andalanku? Tiadalah Tuhanku. Bersama-Mu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, marilah kita persiapkan Alkitab untuk membaca, merenungkannya. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, ya Kristus yang Maha Murah, karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua, agar apa yang kami baca kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai ayat 7 demikian. Hai engkau anak manusia,
bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ya sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah. Kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya, dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya, dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Dipersilakan jemaat untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara dalam konteks GPB Pengharapan Cibinong, maka sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 29 April 2020, kita tidak lagi beribadah bersama-sama di dalam gereja Tuhan. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kalau Bapak Ibu kebetulan sekali-kali datang di gedung gereja yang ada di Bekang ini, saudara akan melihat sunyi. Saudara akan menyaksikan kesepian dari segala dinamika dan aktivitas warga yang ramai pada awalnya. Tapi itulah saudara-saudara realitas yang kita alami. Itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Sehingga sampai dengan hari ini kita beribadah di rumah masing-masing. Saudara-saudara, saya mengajak kita perhatikan ayat yang ketiga dari pembacaan tadi. Apa yang saudara temukan di dalam ayat yang ketiga itu? Yang saudara akan temukan di dalam ayat yang ketiga itu adalah gambaran yang paling konkret. Gambaran yang sangat real, yang sangat miris dan mencekam dari kehidupan orang Israel. Dan Yehezkel menyaksikan sendiri betapa sepi, betapa sunyinya kota Yerusalem dari segala aktivitas warganya.
Kota Yerusalem di mana di dalamnya berdiri bait Allah yang kudus, sepi dan sunyi dari segala kegiatan-kegiatan spiritual, keagamaan, bahkan transaksi dalam bidang perdagangan dan hubungan dalam kemasyarakatan dan sosial. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi, saudara-saudara? Karena sebahagian besar penduduk Yerusalem telah diangkut dan dibawa menjadi tawanan di negeri asing Babilonia oleh pasukan Nebukadnezar. Yehezkel menyaksikan sendiri dalam ayat yang keempat bagaimana reruntuhan dan puing-puing kota Yerusalem sebagai tanda kehancuran dan kekalahan orang Israel dari bangsa Babel. Dan yang paling ironis lagi di dalam ayat yang keempat itu, kehancuran kota-kota dan bait Allah di Yerusalem itu dimanfaatkan oleh lawan-lawannya untuk menghina, mengejek, mencibir, menggunjingkan, sekaligus menjara yang tersisa dari reruntuhan kota Yerusalem. Dan kalau Bapak Ibu membaca Mazmur 139, saudara menemukan sebuah kidung ratapan tentang sunyinya dan sepinya Yerusalem pada saat itu. Saudara-saudara, memang di dalam Alkitab kita dapatkan keterangan kalau membaca 2 Raja-Raja 24 bahwa penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan itu terjadi karena dosa dan pemberontakan yang mereka sendiri lakukan kepada Tuhan. Para pemimpin-pemimpin politis, pemimpin-pemimpin agama, sampai kepada masyarakat tidak lagi menghormati Allah yang sudah memilih dan mengangkat mereka menjadi umat kesayangan Tuhan. Kebaikan Allah itu mereka balas dengan kejahatan, dan akibatnya apa? Tuhan menggunakan bangsa Babel untuk menghukum dan membawa mereka sebagai tawanan. Dan kalau saudara-saudara mempelajari hukum tahanan di Babel, maka status orang-orang Israel pada waktu itu dicap, dianggap sebagai budak. Dan mereka harus dipekerjakan sebagai petani di ladang pertanian. Makanya banyak orang katakan pembuangan di Babel itu adalah keluaran yang kedua setelah peristiwa di Mesir. Saudara-saudara, sekalipun umat Allah sudah mengalami kesusahan dan penderitaan hebat di negeri asing, mereka telah merasakan sendiri betapa pahitnya kehidupan yang dijalani sebagai orang-orang hukuman. Dan saya pastikan mereka juga bisa rindukan kembali beribadah bersama-sama di bait Allah, lalu merayakan pesta-pesta keagamaan. Maka lewat nubuatan profetis dari Nabi Yehezkel di pembuangan inilah, Tuhan menegaskan akan terjadinya pemulihan yang akan dialami oleh umatnya. Di mana Tuhan sendiri yang akan melawan musuh-musuh yang telah mengejek, menghina, dan menyengsarakan mereka. Tuhan berjanji umatnya akan mendapatkan kembali harta mereka yang indah, yaitu tanah perjanjian Kanaan. Bahkan yang lebih dahsyat dari janji Tuhan ini, bangsa-bangsa di sekitar Israel yang sudah menodai dan menjara itu akan dikembalikan, dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kota ini akan kembali menjadi kota yang ramai dan kota yang subur. Saya bacakan ayat yang ke-7. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri akan menanggung noda mereka. Jadi lewat nubuat Nabi Yehezkel, sebagaimana pembacaan kita hari ini, mau meneguhkan dan memastikan kalau hanya Tuhan sajalah
yang harus diandalkan dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan ini. Hanya dengan berharap dan percaya pada kekuatan serta kuasa Tuhan sajalah, maka kita pun akan mampu melewati berbagai persoalan hidup yang berat sekarang ini. Ada musuh yang tidak kelihatan. Ada lawan yang paling mengerikan yang sekarang dihadapi oleh dunia global sekarang ini. Dan kekuatan musuh yang sama sekali tidak kelihatan ini. Tetapi saudara dan saya merasakan bahwa dia sangat mematikan dan membuat penderitaan hebat di dunia ini. Ya saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Musuh yang kita hadapi dalam dunia global sekarang ini dinamakan coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Dan inilah musuh yang telah meluluhlantakkan semua sektor kegiatan masyarakat, menyebabkan berbagai krisis global yang sistematis dan telah banyak membawa kehilangan keluarga, sahabat, dan kenalan. Membuat seakan-akan kita sebagai manusia terbuang, tertawan di rumah kita masing-masing. Karena kita harus membatasi gerak dan jarak dengan orang lain maupun dengan keluarga kita sendiri. Saudaraku, menghadapi kekuatan musuh yang mengerikan sekaligus menakutkan itulah, maka firman Tuhan ingin mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan diri dalam kerendahan sebagai orang-orang yang tidak berdaya. Lalu bagaimana kita mempercayakan kuasa Tuhan yang akan bekerja menolong dan melindungi dunia ciptaannya ini dari bahaya dan kehancuran karena musuh yang tidak kelihatan itu. Dan kita percaya lewat kuasa Allah itu akan membuat kita yakin kalau kasih Tuhan yang tanpa batas sedang merendah dan menata, sedang memproses dan memulihkan masa depan kita yang kembali akan menjadi cemerlang. Sehingga kita berharap hanya kepadanya pemulihan itu terjadi. Saya mengutip Mazmur 9 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saudara-saudara percaya pada nama Yesus yang berkuasa? Saudara percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau benar-benar saudara mengenal dan saudara percaya pada nama Yesus, maka yakinlah saudara tidak akan pernah ditinggalkan selama-lamanya. Karena itu jangan takut, karena hanya Yesuslah tempat perlindungan, kekuatan kita, dan penolong dalam menghadapi masalah dan persoalan kehidupan. Tuhan kiranya menguatkan kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh, merenungkan firman yang kita dengar. Setelah itu kita menyanyi PKJ 285. Kita bersaat teduh. Bila badai hidup menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu
Jemaat, marilah kita berdiri bersama dengan gereja dan orang percaya di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Mari kita naikkan doa di hari ini. Bapa di sorga, kami belajar tentang kebenaran firman-Mu, bahwa benar oleh karena dosa dan kesalahan, Engkau telah menghukum umat-Mu keluar dari tanah perjanjian menuju ke negeri asing sebagai tawanan. Namun ketika mereka berteriak minta pertolongan Tuhan, Engkau menjawab dengan nubuat-nubuat para nabi, memastikan akan terjadi proses pemulihan dalam keterpurukan dan penderitaan yang dialami umat-Mu. Dan Engkau menggenapi janji-Mu itu, sehingga umat-Mu bisa kembali ke tanah perjanjian. Bahkan musuh-musuh yang menghina, mengejek, dan yang sudah menjara, merampas puing-puing yang ada di kota Yerusalem, Engkau mempermalukan semuanya. Yakinkan kami ya Tuhan sebagai orang-orang beriman, bersama dengan Tuhan, percaya dan mengandalkan Tuhan, maka tidak ada persoalan berat yang kami hadapi, yang tidak mampu kami lewati dan kami atasi. Karena kami berjalan bersama dengan Yesus Kristus, kami percaya janji-Mu Tuhan tidak akan meninggalkan kami sampai kesudahan zaman. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi pandemi global virus Corona 19, sebagai musuh besar dari umat manusia dan dunia sekarang ini, sebagai musuh yang tidak kelihatan namun sangat mematikan, membuat kami membatasi jarak dengan keluarga, kenalan, sahabat, dan rekan kami. Bahkan mengharuskan kami untuk beribadah di rumah, belajar dan bekerja di rumah. Membuat kami untuk memprotek diri dengan menggunakan masker dan cuci tangan. Kami percaya semua itu bahagian daripada rencana-Mu juga ya Bapa, agar supaya penularan virus corona COVID-19 ini boleh terhenti. Tapi dalam keyakinan bahwa hanya Tuhan yang mampu mengalahkan semua musuh-musuh kami, kami juga percaya ya Bapa, bila Engkau yang bertindak, maka dunia dan khususnya bangsa dan negara kami kembali berada di dalam situasi yang aman, sejahtera dan sentosa. Kami doakan ya Tuhan untuk perjuangan para medik, dokter dan perawat, tenaga-tenaga kemanusiaan, pemerintah bangsa dan negara, bahkan masyarakat, sampai kepada tingkat RT yang turut terlibat di dalam penanganan akan kehadiran COVID-19. Bantu dan tolong kuatkan semua ya Tuhan, agar mereka boleh bekerja dengan sukacita, bekerja dengan tanggung jawab. Kami doakan bagi rekan-rekan pendeta dan keluarga, warga jemaat GBB yang juga banyak terpapar virus COVID-19 ini, yang mengharuskan mereka untuk mengkarantina di rumah-rumah sakit, bahkan di rumah sendiri. Semoga Tuhan menguatkan dan mendengar doa kami. Kami doakan bagi warga jemaat-Mu juga ya Tuhan, yang dalam proses penderitaan dan pemulihan, karena berbagai penderitaan, sakit dan penyakit yang mereka alami di dalam tubuh mereka. Kami doakan supaya Tuhan Engkau yang bekerja menjamah di mana sakit penyakit itu berada, termasuk di dalamnya bila ada warga-Mu Tuhan yang terpapar karena COVID-19. Mereka percaya dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kuasa-Mu dengan mematahkan penderitaan itu.
sehingga mereka boleh kembali pulih, kembali di tengah keluarga, berkumpul bersama suami dan istri, serta orang-orang yang mereka cintai. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan dalam mengisolasi diri di rumah kami masing-masing, agar kami sebagai warga gereja menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan ketika dalam lingkungan kami menemukan ada saudara kami yang terpapar COVID-19, ajar kami mengasihi mereka dengan cara membantu, mendoakan, dan menolong. Sehingga kami menjadi warga yang benar-benar diteladani dalam karya kami. Pada akhirnya ya Tuhan, berkatilah orang-orang tua kami yang lanjut usia, jemaat-Mu yang bersyukur untuk ulang tahun perkawinan, usia yang bertambah, kesehatan dan berkat. Berkati semua pemberian jemaat-Mu bagi gereja dan hamba-hamba-Mu, agar supaya apa yang mereka berikan Tuhan lahir dalam sukacita. Berkati kami yang melayani di hari Minggu yang kudus, agar pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi yang menonton, bagi yang mendengarkan. Pada akhirnya sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan memberikan persembahan sukarela kepadanya menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita sambut dengan PKJ 148, terima kasih ya Tuhanku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Pemurah, persembahan yang kami berikan kepadamu hanyalah sebagian berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipergunakan dalam melayani pekerjaan keselamatan-Mu di dunia ini. Amin. Kita akan akhiri persekutuan ibadah hari Minggu di rumah masing-masing dengan mendengarkan amanat pengutusan. Hari-hari hidup yang kita jalani seperti bayang-bayang memanjang. Semua yang hidup adalah seperti rumput, kemuliaannya seperti bunga. Rumput menjadi kering dan bunga akan gugur, tetapi firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Di badai topan dunia, nyanyian penutup. Tuhanlah perlindunganmu, ya Yesus.
tanpa perlindungan-Mu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat, saya ucapkan bersama yang melayani, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.